Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin dan amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqla biha wa idu wa tunana biha raghaib wa husnul khatim wa yastasqabil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Pada tayangan tatapan kali ini kita lanjutkan di tahsin dan juga tadabbur surat Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Jadi secara sesungguhnya, secara hakikinya, sesungguhnya Al-Quran itu sebetulnya adalah satu ajaran yang satu dibaca, dua dihafal, tiga didengar, 4 dilakukan. A, B, C, D, ada 4 jawaban. Ini pilihan ABCD. Pertanyaannya, soalnya Al-Quran itu adalah ajaran ilahi untuk di titik-titik. 1, A dibaca, B dihafal, C didengar, D didengar atau dilantunkan, D dilakukan. Ayo, jawabannya yang sebenarnya apa? Tulis di komentar. Benar, kalau jawaban saya D. Kenapa D? Ya, ajaran Allah ini sudah jelas. Ya, kalaupun harus dihafal boleh sebagian apabila memang diperlukan, dan itu juga diperlukan untuk membantu kita ketika kita sedang berpresentasi. Yang kedua, ada presentasi tentang kita bertausiah, kita berdakwah, perlu hafalan yang banyak dan baik. Terus dan juga itu ya. Nah, selanjutnya coba kita, agar bisa dilakukan itu harus dibaca ya guys ya. Maka malam hari ini di tayangan tatapan ini, ayo kita sama-sama membaca dan memahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baki'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Kok bisa miring ya? Dan terjemahannya adalah yang ke-6, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, ya, Al-Quran. Jadi maka barangkali engkau dalam kurung Muhammad dulu waktu Rasul masih hidup, sekarang pelanjutnya adalah kita sebagai pelanjut pelanjut pelaksana dari Al-Quran. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi di sini kita agar tidak mencelakakan diri disebabkan ketidakdisiplinan sesama, ya. Jadi udah ada SOP, tapi SOP-nya tidak dipahami, dibaca, tapi tidak dilakukan, tidak disiplin, ya. Jadi jangan mencelakakan diri. Itu maksudnya apa? Jangan ikut-ikutan indisipliner, gitu. Jangan ikut-ikutan menganiaya diri. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Habis, Pak. Jadi udah beberapa kali ada ketemu orang Papua, nggak tahu apa-apa ampun. Yang tadi satu, yang ini barusan. Nah, ini kayaknya Papua atau Ambon? Papua kayaknya. Ya, kalau enggak
Ya, mereka kan serumpun ke Papua ya ampun. Mungkin lagi nginep ya, atau di mana itu ada event gitu. Itu ya guys, ini tidak beriman kepada keterangan ini yaitu Al-Quran ya. Al-Quran, nah mana Al-Quran di tanah air Indonesia? Al-Quran di tanah air Indonesia itu adalah Pancasila, UUD 45 dan GBHN gitu, yang sudah disepakati bersama. Kalau ini Quran guys ya, ini sejatinya Quran, tapi Quran yang masih berbentuk mushaf yang yang perlu disepakati bersama. Nah, Quran-Quran yang disepakati bersama itu adalah Jangan salah. sila-sila ya yang di dalam Pancasila. Itu sudah merupakan satu dirangkum ya, Al-Quran sebanyak ribuan ayat kemudian dirangkum menjadi beberapa sila. Ya, memang secara logika, secara pemikiran saya gitu ya. Ya Al-Quran itu membicarakan SOP, prosedur, membicarakan alam, dan juga membicarakan manusia. Allah berkomunikasi dengan manusia, kemudian untuk belajar banyak bisa mengelola alam. Nah, alam ini disebutkan Allah. Nah, cara-cara untuk pengelolaan itu disebut SOP guys, yaitu makanya ini ayo saya mengajak ke sahabat semua untuk ya kita sama-sama membaca ya, kalau nggak disempetin ya nggak sempet guys ya, kalau disempetin salah sempet gitu. Gini nih, jadi artinya di dalam ayat ke-6 ini Allah menginginkan kita jangan ikut-ikutan nggak disiplin. Kalau ada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kalau ada masyarakat yang melanggar gitu ya, melanggar SOP ya jangan ikut-ikutan kitanya. Melanggar apa? Melanggar ketentuan ya, ketentuan Allah ya, ketentuan berbudaya, ketentuan beragama, ketentuan bernegara. Nah, dari ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi ya, ketentuan yang paling paling kuat gitu ya, karena didukung oleh para penegak hukum ya, ketentuan negara ya, ketentuan ya, peraturan negara. Peraturan negara itu apa ya? Ya UUD 45 ya kan, GBHN ya, Pancasila dan juga KUHP ya, KUHP gitu guys ya. Terus lanjut ke 7, ke ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Berarti ini kan bicara sumber daya alam baginya. Nah, baginya siapa? Sumber daya manusia yang Allah bicara, menyampaikan kepada siapa? Kepada kita ya. Hai, nih ada alam, sampaikan kepada manusia.
Tujuannya apa? Untuk menguji. Jadi alam ini tujuannya untuk menguji mereka, siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya. Itu alam ini diciptakan Allah teruntuk manusia, berarti sebagai sarana dan prasarana, sebagai fasilitas, sebagai wasilah kita untuk memiliki nilai di mata Allah gitu. Mau diapakan nih ya, lingkungan, karena lingkungan itu bagian dari alam. Apa aja, ada udara, ada air, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan, ada laut, ya, ada darat, ada gunung, ada danau, ada desa, ada kota, kan gitu guys ya. Mau diapain itu semua. Ada yang termasuk secara global, yaitu tanah air Indonesia. Bukan global ya, secara lokal yaitu tanah air Indonesia. Globalnya ya bumi, global bumi. Itu jadi bumi ini Allah jadikan untuk barometer ya, alat timbang ya, sebagai wasilah agar Allah dapat memilah mana yang baik, mana hamba-hambanya yang baik, mana hamba-hambanya yang buruk. Itu di ayat 7 ya. 8, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Nah, jadi sebelum Allah kemudian memulai satu pertunjukan, Allah berikan tanah yang kering. Ya, kalau jangan tiba-tiba sudah indah gitu. Ya, kita diberikan satu fasilitas yang udah serba otomatis ya. Jadi semuanya belum masih bahan mentah lah gitu. Artinya gitu. Nah, bahan raw material ini mau diapain gitu, sehingga ya kan, raw material itu kan tumbuh-tumbuhan, terus mineral ya, yang berada di dalam perut bumi itu hasil tambang ya, ya. Tapi alokasi yang alokasi alam yang memang masih kering gitu ya, tandus. Nah, 9, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiam di gua dan yang mempunyai rokim apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua gua itu ini makna denotasi, yaitu makna kias. Nah, konotasinya kan dua. Denotasinya adalah satu
satu ruang yang dihuni orang-orang ini yang pemuda biasanya dia guys ya. Dan Rokim ini disebutkan di 485 di notnya, Rokim sebagai musfasir mengartikan nama anjing dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat. Jadi di dalam gua itu ada pemuda, ada 7 pemuda, yang ke-8-nya adalah anjing gitu. Apakah lalu bertanya apakah itu termasuk tanda-tandaku yang menakjubkan? 10. Ingatkah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Allah, Belum diberesin satu itu. ya berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Gitu ya, sempurnakan berarti ya Nah, SOP itu harus kalau kemarin mau berarti nggak mau dia udah. SOP itu harus lengkap gitu. Ini minta bangun di. SOP itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap jadi Mau bahan pulang besok masuk kuliah. konflik. Jadi kalau mau bikin SOP yang lengkap sekalian, biar mudah dilaksanakan. Ya aja gitu guys ya. Ini di dalam ayat 10 ini, pemuda-pemuda yang dalam doa ini berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk dapat melengkapkan SOP. SOP apa? SOP bernegara ya. Supaya negara menjadi takjub gitu guys ya, menakjubkan. Ini di dalam di dalam terjemah di ayat 9 ini saya menemukan kata takjub ya, keren, kagum, ajaib ya, gitu guys. Ini udah ayat ke 10. Saya